Muslim wajib mempunyai wadifah yang diandalkan. Untuk apa? Ketika suatu saat kamu kepepet, kena masalah, kepepet ana wong njaluk tombo, kepepet anakmu loro, ra ndek duit, maka cukup dengan wadifahmu, segalanya itu akan terselesaikan. Hanya Allah tempat kamu bergantung waktu itu. Maka cukup ucapkan, ya Allah, berkat wadifah rotibku, semoga ada yang menolong saya. Allah akan mengirimkan seseorang untuk menolongmu. Ya Allah, aku ngelih duitku entek, aku neng perjalanan ora kenal sopo-sopo. Wadifah rotib, ya Allah, muga-muga untuk pertolongan. Misalkan besok kamu berumah tangga, utang wis kono kene, meh njaluk utang meneh iki wis ndak wani, maka cukup kamu punya, ya Allah, wadifah saya wudu setiap hari ini loh. Setiap hari saya wudu, tidak pernah batal wudu lagi. Semoga ada yang menolong hari ini. Senjata ampuh santriku wadifah. Semua itu tidak akan berbuah jika tanpa adanya keistiqomahan. Misalkan orang itu hebat, satu hari bisa 1 khatam Al-Quran, tidak akan pernah berbuah ketika sehari saja dia lakukan, besok sudah tidak tadarus lagi. Lebih baik 1 ayat, tapi setiap hari kamu itu istiqomahkan, maka 1 ayat itu saja, maka itu akan memiliki karomah, keistimewaan yang bisa menolongmu di saat-saat genting. Saya tidak menyuruh kalian itu sehari 1 juz. Yang penting pilih salah satu yang kalian itu mudah lakukan, akan ada buah yang indah di balik wudhu itu. Bisa tahajud, lakukan walau 2 rakaat, jangan pernah tinggalkan setiap malamnya. Semua itu akan menjadi penerangmu di alam kubur, penolongmu ketika kamu mendapat masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima lil ifadah wa lil istifadah li tamassuki bi kitabillah wa li sunnati rasulillah wa ibtighu amardatillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana yafqahu qawlana. Qala al-muallif wa musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi barakati amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngerti sira annahu sak temene kelakuan iku la yastaqimu ora bisa jejeg ma'al ihmali sertane nganggur apa halun tingkah wala yasluhu lan ora patut ma'al ighfali sertane lali apa amrun perkara. Wa'lam annahu la yastaqimu ma'al ihmali halun la yasluhu ma'al ighfali amrun. Ketahuilah sesungguhnya tidak bisa seseorang meraih sesuatu sedangkan dia selalu dalam keadaan nganggur. Tahu nganggur? Nganggur itu tidak mau berbuat apa-apa. Orang mungkin orang bisa meraih cita-cita kesuksesan atau mimpinya, namun dia hanya terdiam, tidak mau bergerak, ihmal. Dia selalu nganggur, waktunya itu tidak pernah digunakan dengan baik, maka mimpi. Kemudian la yasluhu ma'al ighfali amrun. Tidak bisa seseorang itu mendapatkan hasil dari pekerjaan, hasil daripada upaya yang dilakukan, kalau seseorang itu tidak mau melakukannya, ataupun seseorang tidak akan memanen hasilnya jika dia lupa dengan apa yang ditanamnya. Pengen iso pinter tapi lali belajar, tidak mungkin. Buahe belajar iku pinter, ora iso wong moro-moro pinter tanpa nandur, tidak iso. Buah daripada belajar pinter, ini secara rumus. Buah daripada hemat apa? Kaya, hemat pangkal kaya. Buah daripada berobat apa? Sembuh atau sehat. Buah daripada mangan kenyang wareg. Itu rumus alam, ndak iso dirubah. Api itu panas, air itu menyejukkan, dingin, dan menghidupkan. Air itu menghidupkan.
sesuatu di dunia ini tidak ada yang mampu hidup tanpa adanya air. Apapun itu, minimal dalam dirinya itu ada airnya. Makanya air itu sumber. Itu namanya sunnatullah, ra iso dirubah. Panas iku berasal dari api atau api iku panas, es iku dingin. Wong males iki bakale bodoh, bakale ndak iso entuk apa-apa. Iki rumus. Wong sing rajin belajar bakale pinter tur gampang untuk meraih kesuksesan. Iki rumus, ndak iso dirubah. Tak mungkin seseorang bisa tadi annahu la yastaqimu ma'al ihmali. Ora iso wong iku memperoleh sesuatu tanpa dia bergerak. Dan tak mampu orang itu bisa mendapatkan buah daripada sesuatu sedangkan dia lupa untuk menanamnya, lupa untuk meraihnya. Pengen apel lali malah menek wit kates misalnya. Pengen pelem lali menek wit jambu, ndak iso. Qala dawuh sapa Hujjatul Islami. Hujjatul Islam itu siapa? Satu-satunya ulama sing dijuluki Hujjatul Islam ki mek siji, yaiku Imam Ghazali. Ndak ana sing liya. Kok ana keterangan Hujjatul Islam ki mesti yang dimaksud Imam Ghazali. Sapa Hujjatul Islami Imam Ghazali yang bagi sayogya apa antuzia yen to bagi sira auqataka ing wektu sira wa tartibu aurada wa tartibun lan tertib disiplin urut auradaka ing wirid sira wa ta'yinun lan mengkhususkan likulli waktin kedue saben wektu syuglan ing kesibukan la tata'addahu kang nglewati sira wala nu'athiru lan ngalehake sira fihi ing dalem wirid siwahu ing liyane kesibukan. Bismillahirrahmanirrahim. Hujjatul Islam Imam Ghazali mengatakan bahwa seyogianya engkau muslim yang ingin menjadi baik agar selalu membagi waktumu menjadi beberapa waktu. Waktu yang pertama gunakan untuk mempunyai wadifah wirid yang khusus seperti rotib, habis maghrib rotiban, habis subuh wirdul latib. Maka itu loh, peganglah seumur hidupmu. Kemudian perkhususkan setiap waktu tersebut kesibukan-kesibukan yang mana kesibukan itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kalian rotib jangan tinggalkan, tawasul karo gurumu jangan tinggalkan. Nek kepengin dadi santri sing apik, nek kepengin dadi santri sing mandi ucapanmu, mandi dongamu, iso nambani wong, tidak boleh lepas jengene tawasul. Ora oleh lepas sing jengene ke ndongake gurumu ila hadrati kemarin, tidak boleh lepas kamu dari amalan-amalan yang khusus. Rotib kamu merasa berat, cari satu sunah-sunah Rasulullah. Duha misalnya, pegang seumur hidup. Ketika duhamu bolong, besok dikodok. Biasanya 4 kali, ya besok melakukan 8 kali ketika benar-benar sibuk. Tidak mampu duha, sibuk, ada yang lain, qobliyah, ba'diyah. Mampu qobliyah saja, maka qobliyah jangan pernah tinggalkan. Bisa ba'diyah setelah salat fardu, pilih salah satu dan jangan pernah tinggalkan. Muslim wajib mempunyai wadifah yang diandalkan. Untuk apa? Ketika suatu saat kamu kepepet kena masalah, kepepet ana wong njaluk tombo, kepepet anakmu loro, ra ndek duit, kepepet ana masalah sing serius, maka cukup dengan wadifahmu, segalanya itu akan terselesaikan. Misal ke yang tengah alas, motormu mati, orang yang tengah alas di jalan raya yang memang jauh dari rumah, motormu mati, duit muntek, bane bocor misalnya. Keme jaluk tulung sopo?
Hanya Allah tempat kamu bergantung waktu itu, tidak ada yang lain. Maka cukup ucapkan, ya Allah berkat wadifah rotibku, semoga ada yang menolong saya. Al-Fatihah. Cukup, tunggu saja beberapa saat. Allah akan mengirimkan seseorang untuk menolongmu. Ya Allah, aku ngelih, duitku entek, aku yang perjalanan, ora kenal sopo-sopo. Wadifah rotib, ya Allah, muga-muga untuk pertolongan. Al-Fatihah. Cukup, santri kudu duwe ngono kuwi. Misalkan besok kamu berumah tangga, utang wis kono kene, meh njaluk utang meneh iki wis ndak wani, cangkeme wis ndak payu misalnya. Maka cukup kamu punya, ya Allah, wadifah saya wudu setiap hari ini loh. Setiap hari saya wudu ndak pernah batal-batal. Saya wudu lagi, batal wudu lagi. Semoga ada yang menolong hari ini. Al-Fatihah. Ikut senjata ampuh santriku wadifah. Kenapa tadi dijelaskan la yastaqimu ma'al ihmali halun wa la yasluhu ma'al ighfali amrun? Karena tidak akan kamu itu memperoleh buah rotibmu, buah duhananmu, buah witirmu malam, buah tahajudmu, buah sholat hajatmu, buah sholat tobatmu, buah kamu baca Al-Quran. Semua itu tidak akan berbuah jika tanpa adanya keistiqomahan. Misalkan orang itu hebat, satu hari bisa 1 khatam Al-Quran, tidak akan pernah berbuah ketika sehari saja dia lakukan, besok sudah tidak tadarus lagi. Lebih baik 1 ayat walaupun, tapi setiap hari kamu itu istiqomahkan, setiap hari selama hidupmu tidak akan pernah putus. Maka 1 ayat itu saja, atau sekedar kulhu saja, setiap waktu jam berapa kamu tentukan, tidak pernah kamu tinggalkan, maka itu akan memiliki karomah, memiliki buah, memiliki keistimewaan yang bisa menolongmu di saat-saat genting. Karena manusia tidak bisa lepas dari yang namanya musibah dan masalah. Waktunya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Persiapan kita hanya doa kita setiap hari. Persiapan kita untuk menghadapi masalah-masalah ujian ataupun cobaan, yaitu wadifah kita setiap hari yang kita lakukan. Saya tidak menyuruh kalian itu sehari 1 juz, tidak menyuruh kalian rotib itu wajib kalian hafalkan. Yang penting pilih salah satu yang kalian itu mudah. Iso maca Quran 1 halaman, lakukan, jangan pernah tinggalkan. Iso wudu tanpa pedot, lakukan. Akan ada buah yang indah di balik wudu itu. Kamu bisa setiap hari sholat witir, lakukan walaupun hanya 3 rakaat. Bisa tahajud, lakukan walau 2 rakaat, jangan pernah tinggalkan setiap malamnya. Semua itu akan menjadi penerangmu di alam kubur, penolongmu ketika kamu mendapat masalah. Ingat, la yastaqimu ma'al ihmali halun wa la yasluhu ma'al ighfali amrun. Tak akan mampu seorang memperoleh hasil jika dia hanya diam tanpa bergerak. Tidak akan bisa seseorang merasakan buah namun dia lupa untuk menanam pohon ataupun buah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman lan anapun utawi wong iku taroka ninggal man nafsahu ing awake man muhammalan hale nganggur. Adapun jika seseorang meninggalkan pengangguran, artine moh dia itu nganggur, ora jelas ngopo tah ngopo, dia tinggalkan, artinya dia mencari kesibukan yang bermanfaat. Sudah ihmalal haimi, kelawan koyo nganggure wong ngiyup. Ngerti ngiyup? Apa ngiyup itu? Berteduh. Wong berteduh ki nganggur ra? Ngenteni udan melongo ki wong berteduh, ibaratnya ngono. Iku yastagilu, sibuk fi kulli waktin ing dalam saben wektu bima kelawan perkara angfaqo kang manfaati ing ma kaifa hale kepiye bima kelawan perkara ittafaqo kang ngepasi ing ma kaifa hale kepiye ittafaqo ngepasi faqada ing wong liwat
aksara auqatihi maring luweh akehe wektune man dhai'atun hale sia-sia. Dan muslim yang baik yaitu dia yang meninggalkan nganggur, meninggalkan waktu yang tidak berguna untuk mencari kesibukan yang lebih baik. Oh, daripada saya nganggur, mending saya buka buku, nyoret-nyoret, nulis-nulis, belajar apa. Oh, daripada saya nganggur, megang cangkul. Oh, daripada Sabtu Minggu tidak ada kerjaan, ngewangi Pak Tukang, ini ganjaran. Kalian ganjaran kalau mau bantu tukang itu ngangkat-ngangkat ke batako utawa ngaduk-ngaduk ke semen ben belajar. Meninggalkan yang namanya nganggur, waktu kosong untuk mencari kesibukan yang minimal bermanfaat untuk dirinya sendiri. Syukur, mencari kesibukan yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan sampai engkau seperti orang yang terjebak dalam hujan. Maka orang yang terjebak dalam hujan ngaup ataupun berteduh, setiap waktunya ia habiskan hanya untuk menunggu orang lewat menawari bantuan payung, nawari bantuan jas dan seterusnya. Wong ngaup iku wong paling nganggur salam donya. Dia menghabiskan waktunya untuk berharap hujan yang tidak pernah tahu kapan hujan itu reda. Tahu hujan itu redanya berapa menit lagi? Kan tidak tahu. Berharap sesuatu yang tak pasti, yang tak tentu. Tinggalkan berharap sesuatu yang pasti dan cari sesuatu yang benar-benar menjanjikan dan pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auqatuka utawi wektune sira iku umruka umure sira, wa umruka utawi umur sira iku ra'su malika pokok bandane sira. Ingat, waktumu adalah usiamu. Dari waktumu yang terbuang ada usiamu yang terlewatkan. Sejam kamu lewati, maka sejam usiamu berkurang. Ingat, auqatuka umruka, waktumu adalah umurmu, sedangkan umruka ra'su malika, umurmu adalah modal berharga dalam hidupmu. Umur iki modal berharga. Untuk meraih kesuksesan butuh umur, meraih kebahagiaan butuh umur, apa meneh meraih ridho, meraih surga Allah, semua butuh umur. Umur yang bagaimana? Umur yang digunakan dalam kebaikan. Kamu itu sekarang sedang berusaha, ibarat orang itu sedang mau berbisnis, dan ini kamu menanamkan modal. Apa modalmu? Umurmu ini kamu taruhkan di dunia ini. Umur kamu taruhkan untuk modal, berharap modal ini membuahkan keuntungan yang besar. Makanya taruh modalmu ke tempat yang pas. Tempatkan umurmu atau waktumu, gunakan waktumu dengan pas. Jangan main-main, karena itu modal berhargamu nanti. Semakin lama umurmu, jika itu dalam ketaatan, maka itu sebaik-baik tempatmu nanti di sisi Allah. Tergantung itu tolak ukure. Nanti di sisi Allah tempatmu itu mewah orae, tergantung umurmu sekarang panjang tidaknya, baik tidaknya kamu gunakan umurmu. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna umruhu. Sebaik-baik manusia ki sing dawa umure lan bagus akhlake, bagus amale, ora alake. Wasu'un nasi iku man tola umruhu wasu'u amaluhu. Sak elek-eleke wong wis diwehi umur panjang tapi ora tobat-tobat, tapi digunakan dalam kejelekan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi lan iku ing atase sira aslu tijaratika utawi pokok dagangane sira, wa bilan iku kelawan umur, wusuluka utawi tumeka sira ila naimil abadi
maring kenikmatan selawase fi jiwarillahi ta'ala ing dalem tetanggan maring Allah Ta'ala. Ingat, umurmu adalah modalmu, umurmu adalah barang daganganmu. Jual dengan baik, jual ke orang yang baik, daganganmu letakkan di tempat yang baik agar bisa dibeli. Siapa yang membeli? Allah Ta'ala. Ketika nanti umurmu, modalmu dibeli oleh Allah, maka kamu akan mendapatkan wusuluka ila naimil abadi fi jiwarillah. Ketika kamu ditebus oleh Allah, nyo bayaranmu, maka kamu akan punya satu tiket berharga, yaitu nanti kamu menjadi tetangganya Allah selama-lamanya. Tonggo iku kepenak, tonggone mangan mesti nek mangan akeh tonggone iki diweki. Tonggone ana kabar gembira mesti sing paling krungu, sing paling bahagia iku tonggone. Sing paling ngrasakake cepet udu yang lain. Maka ketika nanti kamu wusul kepada Allah dengan umurmu, daganganmu, modalmu yang dibeli, modalmu yang sudah kamu letakkan dengan baik, kamu akan dibeli oleh Allah. Dibeli untuk apa? Dibeli, dipaksa kamu menjadi tetangganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menjadi tetangganya Allah, apapun akan terpenuhi, apapun akan terwujud, dan apapun tidak usah kamu minta itu Allah akan memberikan. Faqulu nafsin wallahu a'lam bishawab. Fatihah.